Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Kriminalitas tinggi, polisi di Merauke rutin merazia pabrik miras oplosan. Perketat pengisian BBM bersubsidi, SPBU pasang kamera pemantau. Jelang Pilpres dan Pileg tahun depan, Polres Kerom siagakan 552 personel di TPS. Polres Kerom menyiagakan 550 personel untuk mengawal penyelenggaraan pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 344 personel akan dilibatkan langsung untuk mengamankan pemilu, sementara sisanya cadangan. Kapolres Kerom AKBP Christian Air mengatakan penempatan personel akan dibagi menjadi 3 kategori. 216 TPS, di sini kita kategorikan 3, ada kategori aman, kemudian rawan 1, rawan 2. Kalau aman berarti satu personil bisa untuk 2 TPS. Kalau rawan 1 berarti satu personil 1 TPS. Dan kalau rawan 2 berarti itu 2 personil 1 TPS. Nah, kita untuk di daerah aman itu ada 26 TPS, kemudian daerah rawan 1 ada 73 TPS dan rawan 2 ada 115 TPS. Nah, di sini pembagian dari kerawanan sendiri lebih diutamakan dari sisi geografi, di mana daerah yang semakin jauh lokasinya dan juga kesulitan untuk mencapai tempat lokasi TPS. Pileg dan Pilpres akan digelar 14 Februari mendatang. Polisi di Papua mengantisipasi teror yang dilakukan KKB untuk menggagalkan pemilu nanti. Afi Tindarto melaporkan dari Kerom, Papua. Masih banyak orang tua di Merauke yang enggan memberikan imunisasi rotavirus kepada bayinya karena takut efek samping yang ditimbulkannya. Kepercayaan ini timbul karena informasi yang diterima bukan dari sumber yang berwenang dan benar. Dinas Kesehatan Merauke menghimbau orang tua bayi tidak ragu, apalagi takut untuk memberikan imunisasi rotavirus bagi bayi. Karena imunisasi ini sangat penting dan bermanfaat untuk mencegah bayi terserang diare. Pemberian imunisasi tidak merepotkan karena hanya diteteskan di mulut bayi. Kembali saya pikir kita pada asas manfaat. Ketika manfaatnya lebih besar, ya, kenapa tidak? Ya, itu efek sampingnya sih kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Karena itu kan cuma netes saja kayak polio. Ya, tapi manfaatnya sangat besar karena melindungi anak. Ya. Tapi ada dampak dari diare, ya, mengurangi kejadian diare pada anak. Ya, kemudian kalau yang BJP banyak sekali anak dengan radang paru kan gitu kecil, ya, itu penyebab kematian yang cukup banyak di Indonesia. Dinas Kesehatan Merauke juga menghimbau masyarakat mewaspadai penyakit malaria yang saat ini mulai menyerang warga. Salah satu pencegahan yang efektif adalah menghindari gigitan nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi parasit Plasmodium. Caranya adalah dengan menerapkan pola hidup yang bersih di rumah dan lingkungan sekitar. Neville meminta masyarakat segera ke rumah sakit jika mengalami gejala demam tinggi, disertai sakit kepala hingga mual. Penggunaan obat semprot pembunuh anti nyamuk juga disarankan sebagai langkah antisipasi penyakit ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bantuan untuk korban kelaparan akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Puncak hingga kini masih terus berdatangan. Gabungan dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang terdiri dari Angkatan Muda Kemah Injil atau AMKI Papua Tengah juga ikut membantu para korban dengan memberikan bantuan ke distrik Agandugume, Lambewi, dan distrik Oneri yang warganya menderita kelaparan. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Media Center, Posko Tanggap Darurat. Bantuan terdiri dari 1 ton beras, minyak goreng, mie instan, pakaian layak pakai, dan uang tunai. Pemuda atau si payung
ada organisasi pemuda yang ada di Timika, ini sangat luar biasa. Kami memberikan apresiasi yang sangat dahsyat kepada pemuda yang ada di sini, dan kami mau sebenarnya sudah mendengar bahwa ada rencana cepat ketemu kami mau menyerahkan, tapi karena waktu tugas kita membuat sehingga agak sedikit terlambat, tapi hari ini kita ketemu dengan pemuda-pemuda yang gagah, hebat, luar biasa. Terima kasih. Disinilah nilai kehadiran pemuda sebagai ujung tombak, baik masyarakat maupun dalam segala apa saja masalah persoalan. Pakaian layak pakai ada 10 karton dan sumbangan berupa uang ada 100 juta. Jadi dengan demikian kami sampaikan bahwa memang inilah sesuai dengan kemampuan kami, seperti yang kami sudah lakukan aksi sosial. Dengan ini semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian organisasi kepemudaan atas bencana kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak. Organisasi kepemudaan yang telah hadir menyampaikan banyak terima kasih, yang telah memberikan support dukungan, yang telah kami menjalankan beberapa aksi penggalangan dana mulai dari hari pertama sampai ke hari keempat. Hari keempat ini kami buat dalam bentuk aksi, dalam bentuk konser aksi kemanusiaan yang diinisiasi oleh Ketua AMPI Puncak, salah satu pemimpin yang visioner yang selalu hadir bersama kita di dalam Kabupaten Mika, terutama pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Mika. Bantuan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan di setiap lampu merah selama beberapa bulan terakhir di Kota Timika. Mereka berharap bantuan ini bermanfaat bagi korban kelaparan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.